Kurcaci dari dunia bawah tanah. Alkisah, ada seorang raja yang kaya raya. Tanaman hijau yang subur di halaman kerajaan sangat disukainya. Ia memiliki sebuah kebun yang ditanami jenis apel yang unik. Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda apel pertama di musim ini. Saya sendiri yang mengumpulkannya. Semua bersorak untuk raja. Ini adalah hadiah besar bagi kita untuk mencicipi buah yang begitu berharga. Ini adalah berkat bagi kita semua. Buah yang berharga ini hanya menghasilkan 100 buah apel dalam setahun. Siapapun yang mencicipinya akan merasakan relaksasi dan dipenuhi dengan energi. Saya harus mengurus beberapa urusan di istana sekarang. Kalian semua bisa menikmati apelnya. Apel ini sangat manis dan juga lezat. Rasa yang langka memang. Benar-benar kelezatan yang ada di bumi, tapi saya dengar tidak ada orang lain selain raja yang bisa mengumpulkan apel seperti ini. Mengapa demikian? Oh, jadi Anda tidak tahu? Raja telah merapal mantra bahwa siapapun yang mencuri apel akan dikubur 100 kaki di bawah tanah. Saya pikir itu hanya mitos, tapi ini terlihat seperti pohon apel biasa bagi saya. Saya dengar banyak pencuri yang mengalami akhir yang mengerikan di tempat ini, tapi itu hanya rumor. Tidak ada yang pernah hidup untuk menceritakan kisahnya. Tidak heran, tidak ada satu apel pun yang pernah dipetik dari pohon itu. Itu menakutkan. Musim gugur telah tiba. Lihatlah, semua apel merah yang sangat besar itu, Tuan Putri. Apel-apel itu sangat berat sampai-sampai hampir menyentuh tanah. Aroma apel yang manis tercium di udara, tapi tidak ada satupun apel yang jatuh di bawah pohon. Aku ingin sekali makan salah satu apel ini sekarang. Itu tidak mungkin, Tuan Putri. Apa kau tidak ingat mantra raja? Aku adalah putri tunggal raja. Mantra ayah mungkin hanya berlaku untuk orang luar. Aku rasa dia tidak akan membiarkanku terluka, hanya satu apel. Tolong Tuan Putri, jangan lakukan itu. Jika raja tahu, dia akan sangat marah. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah tahu. Lihat, aku memetik apel, tidak ada yang terjadi. Astaga, ini sangat lezat. Belum pernah aku makan apel yang begitu lezat. Apakah Anda ingin mencobanya? Putri! 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 Oh Tuhan, Putri! Tolong, apakah ada orang? Putri terkubur jauh di bawah tanah. Apa yang baru saja kau katakan? Putri memetik apel sendiri dan terkubur. Di mana saja kau? Mengapa Anda membiarkan sang putri melakukan itu? Aku bersalah, tolong maafkan aku rajaku. Saya telah mencoba untuk menghentikannya, tapi Anda tahu bagaimana sang putri? Dia selalu keras kepala. Tidakkah kau tahu itu? Mengapa Anda harus mengucapkan mantra itu rajaku? Bagaimana kita bisa tahu di mana dia sekarang? Tolong Tuhan, jangan biarkan dia berada dalam bahaya. Harap tenang sayangku. Kita akan menemukannya, apapun resikonya. Kalian semua dengarkan, perintah raja. Semua warga harus menemukan sang putri apapun caranya. Siapapun yang dapat menemukannya, raja akan menikahkan sang putri dengan orang tersebut. Astaga, sang putri hilang? Jadi itu sebabnya istana sedang heboh. Adakah yang cukup berani untuk menemukannya? Orang itu akan mendapat imbalan yang besar. Hans, Dan, apakah kalian sudah mendengar berita itu? Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Itu benar. Siapa tahu kita mungkin akan menemukan sang putri. Maka setengah dari seluruh kerajaan akan menjadi milik kita. Kita akan kaya raya selamanya. Benar kan Hans? Raja dan ratu pasti bersedih karena sang putri. Saya juga ingin membantu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Mereka mencari selama 8 hari berturut-turut. Melintasi banyak jalan yang sulit dan berbahaya. Tetap saja, sang putri tak kunjung ditemukan. Sudah 8 hari, kita akan kehabisan makanan. Kita mungkin harus berburu besok. Mari kita mendirikan kemah di sini. Aku tidak bisa terus berjalan lagi. Kakiku sudah lelah karena terlalu banyak berjalan. Lihat teman-teman, ada kastil di sana. Aku yakin pemilik tempat itu akan mengizinkan kita menginap.
Pintunya tidak dikunci. Permisi. Halo? Apa ada orang di sini? Ini aneh. Saya rasa tidak ada orang di kastil ini. Semuanya tampak begitu baru dan berkilau. Mereka pasti sudah keluar selama beberapa hari. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo kita masuk ke dalam. Di sini sangat dingin di malam hari. Kita semua akan mati kedinginan. Kita bisa meminta izin besok pagi. Itu jika pemiliknya kembali. Wow, supnya panas. Hampir seperti masih segar. Aromanya membuat perut saya keroncongan. Aku bisa makan kuda sekarang. Persetan, mari kita makan saja. Tapi kita bahkan tidak memiliki makanan ini. Berhentilah bersikap naif, Hans. Jika pemiliknya kembali, kita bisa membayarnya dengan uang sebagai ucapan terima kasih atas makanan ini. Rasa kau benar, aku juga kelaparan. Setelah mengisi semua perut mereka, ketiganya kemudian bergantian berjaga malam untuk berjaga-jaga jika ada bahaya. Hanya 2 jam lagi dan aku akan tidur nyenyak. Halo pemilik kastil. Oh, siapa kamu? Aku tinggal tepat di sebelah kastil. Itu aneh. Dari mana datangnya orang tua kecil mungil ini? Apa yang terjadi? Bisakah Anda berbaik hati memberikan sepotong kecil roti kepada pria tua malang ini? Saya belum makan selama beberapa hari terakhir. Aku bukan pemilik kastil ini, tapi Anda tampaknya sangat lapar. Jadi ini dia. Terima kasih atas kebaikan Anda. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, kikuknya aku. Bisakah kau mengambilnya? Apa? Anda bahkan tidak bisa mengambilnya sendiri. Makanan ada di sana menunggu Anda, dan Anda bahkan tidak mengangkat jari Anda untuk mengambilnya. Tulang-tulangku sangat rapuh sekarang. Tolonglah berbaik hati dan bantu orang tua ini. Hentikan! Saya melihat Anda membuang roti dengan mata kepala saya sendiri, dan sekarang kamu menyuruhku mengambilnya. Apakah saya terlihat seperti orang bodoh bagi Anda? Aku akan memberimu pelajaran. Sekarang kamu tahu Carter bukan orang yang bisa kamu ajak main-main. Tolong lepaskan aku! Tolong! Wah, pergi dari sini. Jangan sampai aku melihatmu lagi, atau rasakan akibatnya. Anda sama sekali bukan orang yang baik. 2 jam kemudian, giliran Nan yang menjaga kastil. Dia juga bertemu dengan pria kecil itu, dan dia juga memberinya pelajaran. Apakah ada sesuatu yang aneh selama Anda berada di luar, Carter? Tidak ada apa-apa. Hanya ada seorang pria kecil yang kasar. Aku memberinya pelajaran. Aku juga melakukannya. Aku ingin tahu apakah dia masih punya nyali untuk muncul. Aku tidak peduli, aku sangat lelah. Giliran Hans yang menjaga kastil, biarkan dia yang mengurusnya. Halo pemilik kastil. Maukah Anda berbaik hati memberi saya makanan? Aku benar-benar kelaparan. Ya ampun, tolong tunggu di sini. Saya rasa saya bisa memberikan beberapa roti. Oh, maafkan saya. Bisakah Anda mengambilnya untuk saya? Ini dia, ambillah roti ini. Aku sebenarnya bukan pemilik kastil ini, jadi hanya itu yang bisa saya tawarkan. Anak muda, kamu benar-benar baik hati. Dan untuk itu aku akan memberitahumu di mana Anda harus mencari putri yang hilang. Apa katamu? Apakah kamu tahu di mana putri berada? Tentu saja, jika kau belum tahu, aku kurcaci. Kami tinggal di bawah tanah, ribuan dari kita. Yang harus Anda lakukan adalah mengikuti peta ini. Perjalanan Anda akan membawa Anda ke sebuah sumur kering kuno. Itu pasti pintu masuk menuju ke bawah tanah. Seharusnya ada 3 ruang. Yang di tengah adalah tempat sang putri terperangkap. Dan ada naga berkepala 4 yang menjaga sang putri. Seekor naga? Bagaimana aku bisa menyelamatkan sang putri? Tentu saja kau harus memotong semua kepalanya. Terima kasih, kami punya 3 orang. Kita akan berhasil menyelamatkan sang putri. Entah bagaimana caranya. Berhati-hatilah dengan kedua temanmu itu. Mereka tidak akan mau menghadapi bahaya bersamamu. Kamu harus sangat berhati-hati. Sebagai ucapan terima kasih atas roti ini, aku punya 3 hadiah ajaib untukmu. Hadiah ajaib? Apa kau serius? Ini, pedang pemburu yang bisa membunuh naga. 2 lainnya adalah lonceng kuda ajaib dan seruling ajaib. Gunakanlah dengan bijak anak muda, hanya ini yang bisa kubantu. Terima kasih pria kecil yang baik hati, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Hei Hans, apakah ada sesuatu yang terjadi saat Anda berjaga?
Semuanya baik-baik saja. Seorang pria kecil datang dan menunjukkan padaku di mana sang putri berada. Apa? Kau tahu di mana sang putri berada? Aku punya peta ini. Ini akan menunjukkan tempatnya. Mari kita bergerak setelah sarapan. Tapi bagaimana jika si kecil ini mengelabui kita? Bisakah kita benar-benar mempercayainya? Atau apakah dia mempermainkan kita? Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Kita tidak bisa mempercayainya begitu saja. Saya pikir dia orang yang baik dan tidak memiliki niat yang buruk. Kita bahkan tidak tahu di mana sang putri. Mengapa kita tidak mencoba keberuntungan sekali saja? Anda benar. Ayo cepat kemasi barang dan kita pergi. Guys, lihat. Ini adalah sumur, persis seperti tanda di peta. Saya tidak berpikir dia berbohong kepada kami. Ini adalah sumur yang sangat-sangat dalam. Aku ingin tahu apakah di bawah sana berbahaya. Bukankah dia bilang ada naga raksasa berkepala 4? Jika kita turun, bukan hanya kita tidak bisa menyelamatkan sang putri, kita juga bisa mati. Tapi kita sudah sampai sejauh ini. Bagaimana kita bisa meninggalkan putri sendirian seperti itu? Kita harus pergi bersama-sama. Kau yang menyarankan datang sini. Jadi kau yang harusnya turun duluan. Yo, benar. Jika ada yang salah, kamu harus mengakui kesalahanmu. Jadi kamu yang turun duluan. Selain itu, kita juga harus berjaga-jaga di sini. Kalau orang kecil itu menipu kita untuk tujuan yang tidak baik, maka kita bisa mengambil tindakan segera. Oke, saya akan turun kalau begitu. Apapun yang terjadi, aku akan membunyikan bel ini. Astaga, aku tidak tahu begitu banyak orang yang meninggal di sini. Aku harus berhati-hati, atau naga itu akan memangsa aku untuk makan siang. Itu pasti suara dengkuran naga. Aku harus menyelamatkan sang putri sebelum dia bangun. Oh ayah, oh ibu, aku tidak mau di sini. Aku mau pulang. Ya ampun, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku Hans, dan aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tetap di tempat, biar aku yang urus naga ini. Ini adalah binatang yang ganas, sangat kuat juga. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yakinlah, dengan pedang ajaib ini, aku akan baik-baik saja. Aku telah memutuskan, hari ini aku akan membebaskanmu. Berhati-hatilah, Anda dapat terluka. Kamu lebih besar dari sebelumnya, tapi kamu hanya makanan kecil seperti mereka semua. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena datang ke sini. Wah, tidak, bagaimana bisa? Terima kasih prajurit pemberani. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ayo pergi dari sini. Teman-temanku menunggu di atas sana. Mereka akan membawa kita berdua ke atas. Anda naik dulu. Aku akan segera menyusul. Hans, pastikan untuk naik. Aku akan menunggumu. Oh Tuhan, Putri. Saya telah melakukan perjalanan berhari-hari untuk mencarimu. Saya Carter. Dan saya Nan. Senang bertemu dengan Anda. Tolong tarik Hans ke atas. Dia tepat di belakangku. Tentu saja. Dia teman kita. Bagaimana mungkin kita meninggalkannya? Apakah pukulanmu cukup untuk membuat Putri tertidur dalam waktu yang lama? Atau dia akan segera bangun? Jangan khawatir, saya sangat berpengalaman dalam hal ini. Dia tidak akan segera bangun. Sekarang kita akan menarik Hans ke atas lalu menjatuhkannya di tengah jalan. Dia akan mati. Bayaran kita akan melejit jika dia tidak sengaja mati di sini. Berhati-hatilah dengan dua temanmu itu. Mereka tidak akan mau menghadapi bahaya bersamamu. Anda harus sangat berhati-hati. Saya telah mengenal Carter dan Nan sepanjang hidup saya. Tapi orang-orang sulit dipercaya akhir-akhir ini. Aku harus berhati-hati. Jika mereka benar-benar teman saya, mereka akan memaafkan saya.
Kau dengar itu? Itu bel Hans. Dia menyuruh kita untuk menariknya ke atas. Cepat bawa putri ke sana agar kita bisa berurusan dengan Hans. Ya ampun, dia sangat berat. Yo, dia selalu sebesar itu. Apakah Anda yakin akan menarik Hans ke atas? Ini sangat berat, apalagi yang bisa saya tarik. Dasar bodoh. Sudah waktunya. Apa? Ternyata orang itu tidak salah. Haha, aku takut ini adalah perpisahan, Hans. Ayo kita ambil hadiah kita sekarang, Nan. Kita kaya. Beritahu raja untuk menikahkan putri yang lain denganku. Tuhan benar-benar memberkati kita untuk mencapai titik ini. Mereka mengaku sebagai teman saya, tetapi mereka mengambil keuntungan dari saya. Bagaimana aku bisa kabur dari sini? Apakah aku akan mati membusuk di dalam sumur kering ini? Tidak ada yang bisa mendengarku di sini. Kalian berdua telah melalui banyak hal. Aku pasti akan menikahkan sang putri dengan salah satu dari kalian dan akan memberi hadiah kepada kalian sesuai dengan yang dijanjikan. Terima kasih, Rajaku. Di mana Hans? Dia adalah orang yang turun ke dalam sumur untuk menyelamatkanku. Tidakkah kau ingat? Ketika kami menarik Hans ke atas, dia diserang oleh orang-orang kecil yang marah di bawah sumur. Dia tidak bisa lagi bergabung dengan kami. Sang putri sangat terkejut hingga pingsan. Untuk memenuhi keinginan Hans sebelum dia meninggal, kami membawa sang putri kembali ke keluarganya. Oh Tuhan, Hans, apakah dia benar-benar mati? Aku di sini. Hans di sini, putriku. Hans, itu benar-benar Hans. Itu suaranya. Apa yang terjadi? Rajaku, tolong pertimbangkan kembali ini. Akulah yang menyelamatkan sang putri. Aku tidak mati. Mereka berdua mencoba membunuhku untuk mengambil hadiahnya. Hans, Anda masih hidup. Apa maksudmu? Jelaskan padaku sekarang juga. Aku akan mati jika aku tetap di sini. Ada satu barang tersisa yang diberikan kurcaci itu padaku. Tapi bagaimana sebuah seruling bisa mengeluarkanku dari tempat ini? Setidaknya kematian yang berdua akan lebih baik daripada kematian yang membosankan. Oh, apa yang terjadi? Oh, halo. Kenapa banyak sekali kurcaci yang muncul di sini? Ini adalah dunia bawah tanah. Ini adalah tempat tinggal orang-orang kami. Kamu adalah orang baik yang dikhianati oleh teman-temanmu. Kami semua yang ada di sini akan membantumu kembali ke duniamu sendiri. Seharusnya aku tahu, ini adalah seruling ajaib. Saya selamat. Terima kasih banyak, saya tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Saya kemudian mengikuti kurcaci-kurcaci kecil itu melalui terowongan yang bercahaya. Ini membawa saya langsung ke tempat ini. Rajaku, tolong jangan dengarkan ceritanya. Dia berbohong untuk menipumu, Rajaku. Aku masih membawa pedang ajaib dan sisik naga. Naga itu belum menyentuh sang putri, Rajaku. Jadi, kalian berdua telah berbohong padaku. Pengawal, bawa kedua pengkhianat itu keluar dan penjarakan mereka segera. Maafkan kami, Rajaku. Tolonglah, kami salah. Maafkan kami. Kita harus melakukan apa yang kita lakukan. Hans, tolong kami. Maka raja kemudian menikahkan sang putri dengan Hans yang baik hati dan pemberani. Dan mereka hidup bahagia selamanya.